bisa didengar ya? Jelas Bapak. Jelas ya? Oke. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur KSKK Madrasah, Bapak Dr. Ahmad Umar. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah, MPD, Bapak Kabid, Kasih, yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu peserta BIMTEK, implementasi KMA 183 dan 184 untuk zona tengah dan timur yang saya banggakan pada co-host dan host atau Mbak moderator yang saya hormati juga. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim secara virtual dalam kegiatan BIMTEK ini. Mudah-mudahan pertemuan kita secara virtual ini nanti memberikan manfaat bagi kita, memberikan tambahan ilmu, tambahan wawasan, pengetahuan bagi kita untuk pengembangan atau peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Salawat dan salam semoga tetap tersurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan Mbak moderator yang saya banggakan, sebelum saya memulai, ini sebenarnya jadwalnya jam 12, tapi karena beda waktu antara Indonesia Tengah, Timur, dan Indonesia Barat, sehingga diundur 30 menit dari jadwal semula. Ini waktu saya mundur setengah jam atau kepotong setengah jam ini Mbak moderator? Moderator? Pak ya. Paskan 2 jam Pak. Paskan 2 jam. Biasanya mundur Pak Malek. Biasanya mundur. Ya, oke. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kita pada siang ini akan sharing, akan berdiskusi tentang KI dan KD selama 2 jam ke depan. KI dan KD yang termuat dalam KMA 183. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada awal tahun ini secara resmi KMA 183 sudah diberlakukan. Dan KMA 183 ini merupakan satu dokumen kurikulum yang dihasilkan oleh Kementerian, dalam hal ini adalah KSKK Madrasah bersama tim. Yang ini merupakan satu proses panjang, yang merupakan satu produk, proses panjang yang dihasilkan sejak tahun 2018 yang lalu. Tahun 2018 yang lalu dilakukan review kurikulum oleh pihak kementerian bersama tim, ada dari guru-guru madrasah, ada dari tim ahli dari perguruan tinggi, melakukan review terhadap KMA tahun
2014 atau KMA nomor 165 tahun 2018. Proses panjang yang dilakukan itu kemudian menghasilkan satu dokumen kurikulum ini. Nah, dokumen kurikulum ini merupakan satu penyempurnaan dari KMA sebelumnya. Jadi KMA 183 ini merupakan penyempurnaan dari KMA sebelumnya yang dilakukan melalui review kurikulum oleh tim, oleh Kemenak dan tim sejak tahun 2018 lalu. Nah, dalam KMA 183 dan KMA sebelumnya ini terkait dengan KI, KD, dan SKR. Ini tetap menjadi satu kunci. Bahwa di SKR, di KI, dan di KD, ini ada satu kata yaitu kompetensi. Dan inilah nanti yang akan kita diskusikan bersama. Yang ini merupakan sesuatu yang wajib dipahami oleh setiap guru. Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan KI dan KD, saya akan menyampaikan tentang beberapa penyempurnaan yang ada pada KMA 183 dari KMA sebelumnya. Yang pertama, penyempurnaan itu terkait dengan penataan KD pada level kognitif dan bahasa yang digunakan dalam KD. Terkait dengan level kognitif, Bapak Ibu, jika kita bandingkan dengan level kognitif pada KMA sebelumnya, pada KMA 183 ini terjadi peningkatan, yaitu sampai pada C5 atau mengevaluasi. Sehingga kalau kita coba lihat untuk level kognitif di MA mulai kelas 10 sampai kelas 12, kita jumpai ada C2 memahami. Kemudian kita jumpai ada pada C3 menerapkan. Ada pada C4 menganalisis dan ada pada C5 mengevaluasi. Kalau pada KMA 165 sebelumnya itu masih pada taraf menganalisis dan itu pun hanya 25% dari KD yang ada itu pada tahap menganalisis. Artinya apa? Bahwa dalam KMA 183 ini tuntutan ini berbasis HOTS itu sudah kita coba terapkan pada level C4, C5 ini. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan KD, bahasa taksonomi yang ada pada KMA 183 ini lebih tampak sebagai bahasa KD. Misalnya, di KD di KMA 183 ini kita jumpai bahasa KD-nya adalah memahami. Lalu ada menerapkan. Lalu ada menganalisis, mengevaluasi. Sehingga ini menurut saya adalah bahasa KD yang memang harus digunakan dalam KD atau kompetensi dasar. Nah ini bila kita coba melihat pada KMA sebelumnya, di sana
lebih banyak menggunakan bahasa yang bersifat operasional. Misalnya menentukan, mengidentifikasi. Bahasa KD pada KMA sebelumnya, KMA 165, itu lebih bersifat operasional. Sehingga kadang-kadang ketika kita lihat di KD dan kemudian nanti kita lihat di indikator, maka kadang-kadang guru membuat itu dengan bahasa yang sama antara indikator dan KD itu sama. Nah ini yang terkait dengan bahasa taksonomi, bahwa pada KMA 183 ini sudah menggunakan bahasa yang sesuai untuk KD. Selanjutnya penyempurnaan juga terjadi pada penataan tema pembahasan. Bapak Ibu, jika kita baca ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab untuk MA yang ada di KMA 183 yang meliputi berbagai aspek dan juga termasuk karakteristik bahasa Arab MA yang di KMA 183 ini, maka penataan tema pembahasan ini sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam KMA itu. Nanti insya Allah akan kita lihat bagaimana karakteristik bahasa Arab di sana. Sehingga penataan tema pembahasan ini juga dilakukan di sini. Yang ini barangkali Bapak dan Ibu nanti jumpai beda. Kalau dulu di MA kelas 10 semester 1 atau semester ganjil, temanya adalah as-sofwal maktabah. Kemudian az-ziyarah al-ailiyah misalnya. Tapi sekarang tidak. Kita awali dari at-tahiyat, at-ta'aruf, dan seterusnya. Ini sesuai dengan kebutuhan anak dalam berbahasa sesuai dengan konteks di lingkungan yang berbeda. Kemudian selanjutnya, jika kita lihat bahwa di KMA 83 ini juga menyempurnakan dari sisi materi gramatikal. Selama ini pembelajaran gramatikal itu kita lebih cenderung pada bagaimana mengajarkan bentuk. Bagaimana mengajarkan makna. Tetapi dalam KMA 183 ini diarahkan bagaimana pembelajaran gramatikal itu bukan hanya sekedar anak mengetahui tentang bentuk, mengetahui tentang makna, tetapi anak juga mengetahui fungsi dari gramatikal itu, sehingga nantinya ketika berbahasa, maka gramatikal sebagai unsur bahasa akan bisa digunakan secara fungsional. Bapak Ibu, dalam kaitannya dengan ini, sungguhnya menjadi menarik pembelajaran materi gramatikal itu, manakala itu kita ajarkan sampai pada tahap fungsional. Terkadang kita mau membahasa Arabkan satu kata dengan memahami fungsi itulah, maka kita akan bisa membahasakan dengan benar. Berikutnya materi gramatikal dalam KMA 183 ini disebutkan secara spesifik dalam setiap KD dan juga setiap tema yang diajarkan dalam KD itu. Misalnya pada KD 3.1 kelas 10 semester ganjil. Ini sudah tampak di situ tentang aksamul kalimah. Begitu juga dengan KD berikutnya. Sehingga setiap
KD dan setiap daras itu sudah jelas bahwa temanya adalah ini, unsur gramatikalnya adalah ini. Contoh tadi temanya at-tahiyat wa ta'aruf. Lalu unsur gramatikalnya yang harus digunakan dalam pembelajaran untuk KD ini adalah taksimul kalimat. Nah, ini beda dengan sebelumnya yang sebelumnya itu tidak disebutkan sama sekali dalam KD. Tetapi itu muncul di bawah ada at-tarkib. Dan itu pun untuk 3 pelajaran menjadi satu ditumpuk seperti ini. Nanti akan coba kita lihat contoh dari KD yang ada di sana. Kemudian berikutnya dalam KMA 183 ini menggunakan ungkapan-ungkapan komunikatif, menggunakan ungkapan komunikatif atau tindak tutur. Kalau di sebelumnya tidak ada, di sini bahwa bagaimana anak-anak diajarkan agar bisa menggunakan bahasa. Ketika anak itu mau mengenalkan diri, bagaimana ungkapan-ungkapan komunikatif yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk mengenalkan dirinya. Bagaimana untuk mengenalkan orang lain. Mau berpamitan, bagaimana ungkapan-ungkapan komunikatif untuk berpamitan. Bagaimana ungkapan-ungkapan komunikatif untuk mengucapkan selamat dan seterusnya. Ini secara jelas dalam KMA 183 ini disampaikan. Dan yang terakhir adalah menggunakan pendekatan pedagogi sentris. Dalam pedagogi sentris ini ada siklus-siklus yang nanti akan dilalui, ada namanya jadi BKOR, ada modeling, ada joint contraction, ada independent contraction. Nah, ini pendekatan pedagogik yang nanti akan dipakai di dalam KMA 183. Yang ini diwujudkan dalam buku teks yang sudah disusun oleh tim penyusun. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, ini beberapa penyempurnaan dalam KMA 183. Selanjutnya akan saya sampaikan, dan saya kira ini penting, pokok dan harus dipahami juga dalam kaitannya dengan memahami KI dan KD nanti, yaitu karakteristik kurikulum bahasa Arab. Kurikulum bahasa Arab dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Jadi untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Bukan untuk sekedar memahami qawaid tata bahasa. Ini artinya punya implikasi bahwa di dalam proses pembelajaran nanti perlu betul harus diarahkan pada penguasaan keterampilan berbahasa. Bukan diarahkan pada bagaimana penguasaan qawaid. Qawaid sebagai alat untuk menguasai keterampilan berbahasa. Ini. Jadi meningkatkan keterampilan berbahasa. Bagi peserta didik untuk berbagai situasi, baik di lingkungan madrasah. Ya, keterampilan berbahasa yang meliputi berbagai situasi. Ketika di madrasah maupun di lingkungan masyarakat. Ini. Yang kedua, karakteristik kurikulum bahasa Arab ini, bahwa bahasa Arab itu tidak saja diajarkan untuk bahasa itu sendiri. Ini.
Bukan hanya untuk bahasa itu sendiri, tetapi juga sebagai wahana pengembangan berpikir. Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan bahasa, mengajarkan satu teks, baik itu teks percakapan atau teks paparan, atau mengajarkan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan, itu kita tidak berhenti. Ini yang dimaui oleh kurikulum kita. Tidak berhenti bahwa yang penting anak bisa membaca, anak bisa memahami arti, tidak. Tetapi bagaimana dengan belajar bahasa itu anak bisa juga mengembangkan keterampilan berpikirnya. Nah, disinilah maka tadi kalau ada pendekatan pedagogi genre itu sungguhnya mengantarkan kita untuk bagaimana dalam proses pembelajaran itu betul-betul bisa mengembangkan juga berpikir anak didik kita. Yang kedua, sebagai media untuk pengembangan kepribadian. Bapak dan Ibu, ini menjadi satu perbincangan menarik di beberapa tahun terakhir, bahwa bagaimana kita mengajarkan bahasa itu juga bisa menjadi media pengembangan kepribadian anak. Ini tentu ini terkait dengan muatan-muatan materi yang kita sampaikan, kosakata yang kita berikan, dan seterusnya. Ketika itu dalam bentuk teks, harus kita buat yang mengandung muatan-muatan pengembangan kepribadian anak. Ketika kita mengajarkan satu kalimat pendek dalam kaitannya dengan gramatikal, qawaid, itu juga bagaimana mereka bukan hanya sekedar memahami susunan jumlah fi'liyah, memahami jumlah ismiyah, tetapi bagaimana anak-anak juga mendapatkan makna untuk pengembangan kepribadian dari yang disampaikan itu. Karena itu, Bapak dan Ibu, dalam kaitannya dengan ini nanti ketika kita mengajarkan, maka kita harus pilih kata-kata yang itu betul-betul ke sana. Contoh misalnya, dulu saya itu ketika belajar, dan barangkali Bapak dan Ibu juga sama. Doroba Zaidun kalban, itu contoh. Kenapa pakai doroba? Kok kita tidak pakai nasoro, menolong? Nah, ini sungguhnya penggunaan kata mufrodat ini memiliki implikasi yang luar biasa terhadap pembentukan kepribadian diri. Maka untuk itu, bagaimana bahasa Arab ini kita ajarkan, bukan untuk bahasa Arab itu, bukan bahasa itu sendiri, tetapi untuk media pengembangan kepribadian. Yang ketiga, bahasa Arab disajikan tidak berfokus pada tata bahasa. Ingat Bapak Ibu, tidak berfokus pada tata bahasa secara teoritik. Akan tetapi penyajian tata bahasa yang fungsional atau aplikatif. Qawaid, nahwu, shorof. Dalam mempelajari bahasa Arab memang menjadi satu kebutuhan. Karena ini adalah alat bagi peserta didik kita untuk bisa menguasai bahasa Arab. Untuk bisa memahami teks-teks Arab.
Tetapi kita jangan, menurut kurikulum ini, kita jangan memfokuskan pada tata bahasa. Tapi bagaimana tata bahasa itu kita berikan secara aplikatif dan fungsional. Karena itu sungguhnya dari awal ketika kita menyusun buku ini, kita juga sudah mencoba untuk bagaimana, karena dalam satu KD itu selalu ada unsur gramatikal, maka pilihan-pilihan susunan kata yang ada di situ sudah harus diarahkan pada bagaimana anak itu bisa menguasai, mengetahui bentuk susunan yang terkait dengan gramatikal itu ketika mereka membaca satu. Sehingga nanti ketika ada pelajaran tentang qawaid, tentang qawaid nahwu, nahwiyah atau sorfiyah, itu mereka hanya mempertegas, oh inilah apa yang sudah saya baca tadi, teorinya, kaedahnya adalah seperti ini. Jadi ini diarahkan ke sana. Apa ada yang kemudian belajar bahasa Arab itu lebih diarahkan ke qawaid? Masih ada. Saya nggak tahu di kalangan Bapak dan Ibu peserta BIPTEK ini. Tetapi masih ada beberapa pengalaman dan hasil berbincang dengan beberapa guru dari pengalaman. Ternyata ketika mengajarkan Maharotul Istima juga yang di OJI, Maharotul Qiraah yang di OJI itu tata bahasanya. Dan saya terkesan bahwa pembelajaran ini selalu mengarah ke tata bahasa atau qawaid. Nah ini yang kadang menjadi satu persoalan. Saya pernah melakukan penelitian, melakukan interview pada siswa madrasah aliyah. Saya tanya bagaimana respon mereka tentang belajar bahasa Arab. Sebagian besar mereka mengatakan la uhibbul lugha al-arabiyyah. Lalu saya bertanya, kenapa? Ternyata salah satu faktornya adalah nahwu. Karena ada nahwu. Nah, dari sini bahwa pembelajaran qawaid adalah satu kebutuhan. Tetapi bagaimana kemudian dalam kurikulum ini diarahkan qawaid. Penyajiannya lebih pada penyajian yang bersifat fungsional dan aplikatif. Kemudian berikutnya implementasi kurikulum bahasa Arab tidak hanya mengandalkan interaksi guru dan siswa di kelas. Bapak Ibu, diarahkan bagaimana interaksi ini tidak hanya terjadi di dalam kelas saja, tidak berhenti di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, di lingkungan madrasah. Sehingga diharapkan bahwa ada bi'al-lughawiyah yang ada di madrasah. Nah, bi'al-lughawiyah dalam tingkat yang beragam. Itu selalu harus diciptakan oleh Bapak dan Ibu sebagai guru bahasa. Mungkin iklan, diawali dengan iklan, memakai bahasa Arab. Atau mungkin ada hari-hari bahasa Arab sebagai wujud untuk menciptakan bi'al-lughawiyah. Atau beragam cara, beragam bentuk dalam rangka untuk bagaimana menciptakan bi'al-lughawiyah. Jadi kurikulum ini implementasinya tidak hanya mengandalkan interaksi di kelas, tetapi juga di luar kelas atau di lingkungan madrasah.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya tujuan pengembangan kurikulum ini sebenarnya titik tekannya ada di ini, bahasa Arab sebagai alat komunikasi global. Bahwa dalam konteks sekarang kemampuan berbahasa termasuk kemampuan berbahasa Arab ini menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak, dan saya kira anak didik kita harus selalu kita bekali dengan kemampuan-kemampuan untuk menggunakan bahasa Arab ini sebagai alat komunikasi dan sebagai alat untuk mendalami agama. Ini tujuan daripada pengembangan kurikulum bahasa Arab. Selanjutnya tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab untuk MA. Tadi saya sampaikan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulis. Ini harus dipahami oleh kita semua bahwa amanah kurikulum ini mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun secara tulis. Nah, di sini berarti kemampuan kalam harus juga, kemampuan kitabah juga harus. Nah, dengan demikian maka 4 keterampilan bahasa betul-betul akan tercakup dalam upaya pengembangan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing, sebagai alat utama belajar. Bapak dan Ibu, menumbuhkan kesadaran. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran? Ini tujuannya adalah anak-anak punya kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk alat utama belajar dan juga alat komunikasi. Dan yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan bahasa yang mencakup gramatikal, wacana, strategi, sosiologis, dan budaya. Keterkaitan antara bahasa dan budaya ini menjadi sesuatu yang menarik juga untuk kita pahami. Nah, disinilah maka tujuannya adalah mengembangkan itu. Oke, saya lanjut. Ruang lingkup. Nah, kalau udah tujuannya seperti ini, ruang lingkupnya apa? Kalau tadi kan di berbagai situasi, baik di sekolah maupun di luar, di madrasah maupun di luar madrasah atau di masyarakat. Maka ruang lingkup, bahan yang wacana, lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan. Perkenalan ini bisa berkenalan dengan orang yang paling dekat sampai pada orang baru. Ini diajarkan. Kehidupan, ya. Jadi kehidupan keluarga. Jadi misalnya ini, pekerjaan, remaja, kesehatan, dan seterusnya. Yang kedua, fungsi komunikatif. Jadi fungsi komunikatif. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa di KMA 183 ini penyempurnaan adalah di situ menggunakan ungkapan-ungkapan komunikatif. Ada tindak tutur yang ini harus dipahami ketahui oleh para siswa kita sehingga bisa menggunakannya dalam
kondisi dia mau apa. Misalnya ungkapan untuk mengenalkan diri itu seperti apa. Ketika mau meminta izin itu seperti apa ungkapan dalam bahasa Arab. Mengucapkan selamat dan meresponnya itu seperti apa. Ini semuanya diberikan dalam KMA 183 ini yang kemudian diwujudkan dalam bentuk buku teks yang ada di yang sudah disusun oleh tim penulis. Ini Bapak Ibu terkait dengan tujuan dan ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Selanjutnya masuk pada KI dan KD. Bapak dan Ibu ketika bicara tentang KI, KD itu selalu kaitannya dengan SKL. SKL, KI, dan KD. SKL, KI dan KD. Yang ketiga-tiganya ini tadi saya sampaikan memuat satu kata pokok inti, yaitu kompetensi. Kompetensi ini menjadi titik tolak, menjadi arah, menjadi muara bagi kita selaku guru di dalam melakukan seluruh proses pembelajaran kita. Mulai dari pemilihan materi, skenario pembelajaran, sampai pada proses penilaian, semuanya diarahkan pada upaya untuk pencapaian kompetensi tersebut. Nah, SKL ini kalau kita lihat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi sikap, penguatan melalui sikap. Yang kedua, pengetahuan, dan yang ketiga, keterampilan. Jadi bagaimana kualifikasi lulusan atau kualifikasi kemampuan lulusan pada ketiga aspek atau ranah ini nanti akan diukur dalam SKL ini. SKL ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi. Nanti Bapak Ibu mohon untuk membaca KMA 183 bagi yang belum membaca tuntas, bagi yang sudah bisa dibaca kembali bahwa menjadi acuan utama pengembangan standar isi. Bagaimana standar isi sebagaimana yang ada dalam KMA. Standar prosesnya seperti apa? Standar penilaiannya, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan seterusnya. Nanti mohon untuk bisa dibaca. Selanjutnya, SKL terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Jadi, Bapak Ibu, SKL ini adalah kualifikasi kemampuan yang akan dicapai dalam tingkat satuan pendidikan pada jenjang tertentu, misalnya pada jenjang MI. Karena itu kalau Bapak Ibu membaca di KMA ada SKL untuk MI seperti apa, SKL untuk MTS seperti apa, dan untuk MA seperti apa, tertuang di sana karena itu pada tingkat jenjang pendidikan atau jenjang madrasah yang ada di satuan pendidikan itu. Ini SKL. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu, bagaimana SKL yang ada dalam KMA 183 untuk yang Madrasah Aliyah? Nah, ini
memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berkarakter, jadi punya karakter, jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan madrasah. Beberapa sikap yang termuat di sini ini adalah satu muatan yang ini harus dicapai di dalam satuan pendidikan pada jenjang tertentu itu. Misalnya jujur dan peduli, bertanggung jawab dan seterusnya. Dan ini perlu kita sama-sama terus berupaya bagaimana melakukan penekanan-penekanan juga di dalam pembentukan sikap ini. Karena dalam era sekarang ini, persoalan pembentukan sikap juga menjadi persoalan yang berat bagi kita semua. Nah, kembali ke sini bahwa standar kompetensi lulusan yang ada di MA adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian untuk pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, dan ini adalah contoh. Bapak Ibu nanti silakan, mohon untuk bisa dibaca lagi. Kemudian aspek keterampilan, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Jadi keterampilan berpikir dan bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Inilah contoh saya tampilkan di sini sebagai satu paparan contoh tentang SKL di Madrasah Aliyah dalam KMA 183. Selanjutnya dalam mewujudkan SKL tersebut kita kemudian juga mengenal namanya KI, kompetensi inti. Bapak dan Ibu, kompetensi inti ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Jadi ini terjemahan dari SKL yang ada. Maka tingkatannya kalau SKL tadi pada tingkat satuan pendidikan, kemudian diterjemahkan oleh KI. Nah, KI ini juga ya, tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Jadi, tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Nah, levelnya lebih bawah. Kalau tadi satuan pendidikan, jenjang ya, pada jenjang pendidikan, lalu ini pada tingkat kelas atau program. Yang mana KI ini juga menjadi landasan untuk pengembangan kompetensi inti, kompetensi dasar. Jadi KI ini menjadi landasan untuk pengembangan kompetensi dasar atau KKD. KI sebagaimana yang kita ketahui ini memiliki fungsi. Untuk apa sih KI itu? Ada yang menyebut fungsinya adalah sebagai pengorganisasi. Jadi sebagai pengikat
kompetensi dasar. Nah, dalam saya ambil di KMA 183, fungsi dari KI itu adalah sinkronisasi vertikal. Pertama adalah sinkronisasi vertikal. Artinya apa sinkronisasi vertikal itu? Ya, sinkronisasi berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda. Jadi secara vertikal antara kelas 1 dengan kelas atasnya, tetapi dalam mata pelajaran yang sama. KI ini yang mengikat, sehingga antara KD di kelas 10, KD di kelas 11, KD di kelas 12 dalam satu materi bahasa Arab, dalam satu mata pelajaran bahasa Arab, ini tidak terjadi kesenjangan, ada sinkronisasi. Tidak terjadi misalnya di kelas 10 levelnya lebih tinggi daripada kelas 11. Tetapi dengan KI yang fungsinya sebagai sinkronisasi vertikal ini diharapkan bagaimana dari kelas 10, kemudian kelas 11, kelas 12, itu KD akan terjadi peningkatan yang tepat, tidak kemudian terjadi kesenjangan di antara kelas tersebut. Nah, saya lihat misalnya di kelas 10 itu mulai ada memahami, ada menerapkan. Nanti ketika di kelas 12 KD itu sudah memahami, menganalisis dan mengevaluasi, yang banyak begitu. Menerapkan sudah tidak ada lagi di sana. Nah, terjadi sinkronisasi ini. Yang kedua, fungsinya KI itu adalah sinkronisasi horizontal. Berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Jadi, kita tahu misalnya ada mapel bahasa Arab, ada mapel fikih, ada mapel akidah, ada mapel SKI, dan seterusnya. Bukan muatan materi, tetapi tingkat kompetensi yang ingin dicapai, level kompetensi yang ingin dicapai dalam setiap mata pelajaran di kelas yang sama, misalnya kelas 10 untuk beberapa materi itu lalu bisa tetap terjaga, bukan di satu mapel tinggi tingkatannya, di satu mapel yang lain cukup dan di mapel yang lain. Nah, ini fungsi KI sebagai sinkronisasi horizontal dalam berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama, ini tetap bisa dijaga. Selanjutnya kemudian notasi untuk KI 1, bagaimana yang sudah kita tahu, KI 1 untuk KI sikap spiritual, KI 2 untuk sikap sosial, KI 3 untuk KI pengetahuan, KI 4 untuk KI keterampilan. Ini beberapa ini. Nah, saya kasih contoh di sini KI. Tadi ada SKL. Di sini ada KI 1. Di sini ada KI 2. Jadi ada KI 1. Kalau di sini misalnya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Berkarakter jujur dan menunjukkan perilaku jujur. Di sini ada jujur, di sini ada jujur, dan seterusnya. Ini KI, SKL, dan KI. Lalu untuk SKL pengetahuan, bisa kita lihat di sini, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Memiliki. Ada rumusan memiliki itu dengan melalui bagaimana agar dia memiliki, diterjemahkan di sini.
melalui memahami, melalui menerapkan dan menganalisis pengetahuan ini. Nah, ini menerjemahkan dari apa yang ada di SKL ini. Kemudian yang keempat adalah keterampilan. Memiliki keterampilan berpikir dan seterusnya ini diterjemahkan, dioperasionalisasikan dengan mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh KI dan selanjutnya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa KI itu menjadi dasar bagi pengembangan KD. Artinya apa? Bahwa KI itu kemudian setelah itu dirumuskanlah kompetensi dasar. KD adalah kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan muatan atau mata pelajaran. Ini sudah masuk pada ranah mata pelajaran. Kalau SKL tadi kita pahami pada jenjang, kemudian KI itu pada kelas tadi, lalu kemudian di KD ini pada mata pelajaran. KD dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Jadi KD ini dirumuskan ya harus mengacu pada KI. Apa yang dimaui oleh KI, yang diinginkan dalam KI, KD itu mengacu kepada. Kemudian yang ketiga, rumusan KD dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Jadi Bapak Ibu, KD ini dikembangkan satu, memperhatikan karakteristik peserta didik. Kita menyadari bahwa dari peserta didik kita dalam satu madrasah, dalam satu daerah, dalam satu provinsi, dan lebih luas lagi dalam konteks negara kita, tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Keragaman karakteristik peserta didik inilah yang kemudian harus dipahami, jadikan acuan untuk bagaimana menyusun kompetensi dasar yang bisa mengakomodir dari keragaman karakteristik yang ada. Kemudian kemampuan awal juga dikembangkan dengan memperhatikan kemampuan awal. Bagaimana sebenarnya secara umum kemampuan awal anak-anak MA. Secara umum kemampuan anak-anak madrasah aliyah itu seperti apa? Ini harus jadikan acuan. Dan insya Allah KD yang sudah dirumuskan dalam KMA ini mengacu pada apa yang sudah dijadikan sebagai pijakan ini, bahwa sudah mengacu pada karakteristik peserta didik secara madrasah secara umum, kemampuan awal, serta ciri dari satu mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu, KD itu juga harus memperhatikan ini, ciri atau kekhasan mata pelajaran. Misalnya ketika kita mau merumuskan KD untuk bahasa Arab, tentu akan beda dengan KD untuk fikih, untuk SKI. Kenapa? Karena bahasa Arab memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh fikih dan SKI. Misalnya bahasa Arab ini
mencakup 4 keterampilan bahasa. Mencakup juga anasirul lughah. Maka KD yang pas dikembangkan untuk bahasa Arab itu seperti apa. Nah inilah yang kemudian juga diperhatikan di dalam mengembangkan mengembangkan KD. Karena itu kalau Bapak dan Ibu membaca KD yang ada di KMA 183 untuk bahasa Arab dengan KD yang untuk fikih, untuk SKI, Aqidah Akhlak, dan Al-Quran Hadis tentu berbeda. Karena memang rumusan KD dikembangkan dengan perhatikan. Contoh dari, nah ini ada dimensi, jadi Bapak Ibu ada dimensi pengetahuan, nanti ada mengingat, memahami, dan seterusnya, lalu ada faktual. Kalau dimensi pengetahuannya ada faktual, konseptual, prosedural, dan seterusnya, nanti silakan ini. Kemudian yang keterampilan juga. Nah, Bapak Ibu contoh, ini contoh aja. Contoh menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Di sini KD-nya bunyinya adalah meyakini, mengamalkan, menyadari, menghayati. Ini dikembangkan dari KI yang ada di sini. Kemudian KI di sini ada menunjukkan perilaku jujur. Perilaku jujur. Mengamalkan perilaku jujur ada di sini. Perilaku jujur, kemudian disiplin ada di sini. Kemudian bertanggung jawab. Ini ada di bawah yang saya tidak bisa menulis semuanya, tapi nanti Bapak Ibu bisa coba baca di KMA yang paling halaman agak belakang, punya bagian terakhir itu nanti akan ada KI dan KD. Tapi ini Bapak Ibu harus bisa memahami bahwa kalau tadi KD itu dikembangkan berdasarkan KI, maka dari apa yang ada di KI inilah yang kemudian dikembangkan menjadi KD. Sehingga KD bukan dikembangkan keluar dari apa yang ada di KI, dan juga bukan apa yang ada di KI kemudian tidak dikembangkan di dalam KD. Memahami, menerapkan. Misalnya. KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis. Di sini kita akan ketemu. KD itu ada memahami, ada menganalisis, ada juga menerapkan. Gitu. Ada. Nanti dan seterusnya ada 3.3, ada 3.4. Ini adalah contoh. Bahwa menganalisis ada di sini. Ya. Menganalisis ada di sini. Memahami juga ada. Menerapkan juga ada di sini. Karena memang ini dikembangkan dari sini. Selanjutnya adalah mengolah, menalar, dan seterusnya. Nah, ini ada KD4. Ini mendemonstrasikan tindak tutur, lalu menyajikan, menyaji, ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke bagaimana mengembangkan indikator, saya perlu menunjukkan perbandingan. Tadi saya sampaikan penyempurnaan KD yang ada pada 183 dari KMA yang ada di KMA 1665. Wujud dari apa yang ada dalam KMA saya perbandingkan seperti ini Bapak Ibu. Dalam KMA 165 KD yang ada ini pada semester genap, pada semester ganjil itu mengidentifikasi
memahami, menemukan, memahami. Jadi tadi yang saya katakan bahwa dari sisi level itu masih mayoritas masih di level lot. Kemudian saya katakan juga tadi bahwa dalam satu semester KD itu terumuskan seperti ini. Beda dengan yang ada di KMA 183. Kalau di KMA 183, KD dirumuskan berdasarkan materi pelajaran. Misalnya, memahami fungsi sosial, struktur, dan seterusnya itu berkaitan dengan tema at-tahiyat wa ta'al. Nah, terkait dengan ini, dengan memperhatikan taksimul kalimah. Ini jelas. Kalau di sini anasirul lughat tidak ada. Kalau di sini langsung 3 tema untuk 3 pelajaran, 3 daras, jadikan 1. Sehingga 1 semester bunyi KD-nya adalah seperti ini. Dan saya lihat di semester berikutnya juga sama seperti ini, yang beda hanya di tema-tema kajiannya. Di kelas 11 dan kelas 12 sudah sama. Nah, ini perbandingan antara yang ada di KMA 165 dan KMA 183. Nah, untuk yang aspek keterampilan juga sama. Di KMA 165 bunyinya seperti ini, melakukan dialog, menyampaikan ini, produksi, menyusun teks. Lalu kalau di sini hanya 2, tetapi nanti ketika dibedah ke dalam indikator, maka ini akan bisa menjadi banyak. Ini Bapak Ibu contoh perbandingan KD dalam KMA 165 dan KMA 183. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan di sini bahwa bagaimana pencapaian KD 1, KD 2, KD 3, dan KD 4, ini sebenarnya ada skema bahwa untuk KD 1 dan KD 2 ini pencapaiannya dilakukan secara tidak langsung. Artinya ini biasanya dicapai melalui proses pembelajaran pada KD 3 dan KD 4. Sehingga misalnya untuk membentuk sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya. Ini akan kita capai melalui proses pembelajaran pada KD 3 dan KD 4. Kemudian untuk mencapai untuk mengukur apakah kemudian kompetensi yang menjadi tagihan dalam pembelajaran itu sudah tercapai atau tidak. Atau bagaimana kita mengukur bahwa KD memahami itu betul-betul sudah tercapai atau belum. Bahwa KD menerapkan itu sudah tercapai atau belum. Menganalisis itu sudah tercapai atau belum. Maka di sini kita perlu yang namanya indikator. Yang sering kita dengar ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini sebagai penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap,
Jadi yang bisa diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional. Terukur atau dapat diobservasi. Ya, karakteristik siswa. Lalu tadi ada mata pelajaran dan seterusnya. Jadi indikator dikembangkan sesuai dengan. Nah, fungsinya untuk apa indikator itu? Satu adalah untuk mengembangkan materi pembelajaran. Bapak dan Ibu, terkadang kita ini membuat materi atau mengembangkan materi tanpa didasari oleh indikator. Nah, ini yang sebenarnya lalu tidak tepat. Jadi sebenarnya apa yang mau disampaikan? Materinya seperti apa? Itu harus mengacu pada indikator. Jadi indikator itu dalam rangka untuk ini. Misalnya kalau indikatornya adalah menjelaskan struktur teks deskriptif, misalnya. Maka ya materi tentang struktur teks deskriptif harus ada di situ. Kalau memang yang diarahkan adalah teks deskriptif, maka teks yang ada di situ ya harus dikembangkan dalam bentuk teks deskriptif. Nah, ini. Lalu misalnya menjelaskan fungsi sosial, maka materi yang kembangkan ya harus mengarah ke sana. Kemudian misalnya indikatornya siswa mempraktekkan tindak tutur, memperkenalkan diri dalam percakapan sesuai dengan contoh yang ada. Maka ya harus memberikan contoh, kemudian di situ diarahkan pada praktek tindak tutur. Yang kedua, fungsinya sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Kalau materinya sudah, lalu bagaimana mendesainnya? Nah, ini. Apalagi kita di bahasa ini dengan karakteristik kita, pembelajaran bahasa ini lalu desain pembelajarannya harus betul-betul diperhatikan. Kita ingin agar siswa itu bisa berbicara. Tetapi kadang proses pembelajaran kita lakukan tidak sesuai dengan yang menjadi tujuan capaian itu. Atau sebaliknya, siswa bisa membaca, tapi prakteknya siswa bisa menyusun, membuat teks, tapi kita prakteknya tidak mendukung terhadap pencapaian. Maka desain kegiatan pembelajaran ini juga dibuat sesuai dengan indikator yang kita pedoman dalam mengembangkan manfaat ajar, pedoman dalam merancang dan menekan penilaian hasil belajar. Penilaian, perancangan dan pelaksanaan penilaian ini juga harus kita arahkan ke sana. Bukan indikatornya A, penilaian yang kita lakukan B. Atau sebaliknya. Nah, ini fungsi indikator itu ada 4. Sebagaimana yang saya sampaikan ini. Dan ini harus perhatikan sehingga tidak terjadi. Kenapa kadang-kadang ada siswa itu sudah belajar,
untuk persiapan ujian. Tapi dia tidak bisa menjawab. Katanya, misalnya, kalau ada ini, kadang-kadang juga itu, katanya soalnya tidak sesuai dengan yang diajarkan, dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi bahwa indikator menjadi sesuatu yang penting. Pengembangan materi, desain kegiatan pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, sampai pada merancang dan melaksanakan penilaian. Termasuk dalam penilaian ini adalah bagaimana menyusun kisi-kisi soal. Bapak dan Ibu, di dalam menyusun indikator itu kita harus memperhatikan beberapa hal sehingga indikator yang kita susun itu tepat, itu termasuk kategori indikator yang baik. Yang pertama, bahwa indikator itu menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Jadi harus dapat diukur atau dapat diobservasi. Misalnya menjelaskan, jelas bisa diukur. Membedakan, dan seterusnya. Itu bisa diukur. Maka nanti hasil di akhir, penilaian di akhir juga akan bisa mengukur dari pencapaian. Hanya mengandung satu tindakan. Dalam menyusun indikator itu hanya satu tindakan, Bapak Ibu. Bukan didobel, menjelaskan dan membedakan dan tidak. Yang menjelaskan begitu aja. Nanti kalau mau ini lagi tambahkan di bawahnya. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami. Jadi harus dirumuskan dengan kata yang simpel. Enggak usah berbelit-belit, jangan panjang-panjang. Panjang tidak jelas. Lebih baik simpel, jelas, dan itu bisa dipahami. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Nah, terkait dengan jumlah indikator, minimal untuk satu KD sama dengan jumlah amanat yang terdapat pada KD tersebut. Jadi minimal satu, tapi kalau satu itu sebenarnya sama. Minimal satu atau bisa lebih dari tagihan KD yang ada di KD tersebut. Tagihan kompetensi yang ada di KD tersebut. Karena kalau Bapak Ibu lihat di buku MA, itu satu KD ada sekian banyak indikator yang dirumuskan oleh para penulis. Bapak dan Ibu, ini beberapa hal terkait dengan indikator. Nah, Bapak Ibu, ini contoh. Dan saya kira ini penting karena tidak sedikit dari Bapak dan Ibu ini yang juga belum sepenuhnya memahami tentang bagaimana merumuskan indikator. Bapak Ibu ada contoh misalnya di sini KD 3. Memahami fungsi sosial. Bapak Ibu harus perhatikan dalam KD itu satu adalah level kognitif. Level kognitifnya apa? Memahami. Itu pertama. Memahami maka kita coba lihat. Di sini saya tampilkan ada level kognitif memahami, kemudian ada bahasa kata kerja operasional di bawahnya. Sekian banyak. Ini saya tidak membuat sendiri, tapi ini saya mengacu pada apa yang digunakan dari taksonomi Bloom. Jadi memahami kira-kira apa yang kemudian nanti bisa kita gunakan. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah cakupan. Cakupan materi yang ada dalam KD. Misalnya memahami fungsi sosial. Ini satu
muatan sendiri, fungsi sosial. Maka di sini lalu dirumuskan menjelaskan fungsi sosial teks. Karena teks pada kelas 10 semester ganjil ini yang digunakan adalah teks deskriptif, maka di sini menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif yang berkaitan dengan at-tahiyat wa ta'ah. Ini. Kemudian yang kedua, di situ ada struktur teks. Ini juga harus muncul, menjelaskan struktur teks. Apa sebenarnya struktur teks yang ada di teks deskriptif ini? Kemudian ada unsur kebahasaan, di sini ada bunyi, ada kata, makna dari kait ini. Lalu menjelaskan bentuk tindak tutur. Nah, karena di sini melibatkan tindak tutur. Mengenalkan diri dan orang lain, meminta maaf, berterima kasih, berpamitan, dengan memperhatikan, maka di sini akan muncul banyak sekali indikator-indikator yang mungkin untuk bisa dikembangkan oleh Bapak dan Ibu. Nanti ketika kemudian ada KD lanjutannya itu terkait dengan misalnya dengan memperhatikan struktur gramatikal, bentuk fungsi, bentuk makna dan fungsi, maka kita juga harus memunculkan struktur gramatikal terkait dengan bentuk, makna dan fungsi di dalam indikator. Maka indikator ini kemudian menjadi bisa lebih dari satu dengan memperhatikan satu adalah bagaimana level kognitif yang ada dan yang kedua adalah cakupan materi dalam KD. Sehingga kita tidak misalnya tagihan kompetensi dalam KD itu cakupannya meliputi fungsi sosial kok di indikator kita tinggalkan. Tidak boleh. Di situ mencakup struktur teks. Masa kemudian kita tinggalkan? Ya tidak boleh. Semuanya harus tercakup. Kemudian contoh untuk KD 4. Misalnya Anda mendemonstrasikan tindak tutur, mengenalkan diri dan orang lain, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa banyak sekali, saya ambil di buku itu banyak sekali, dan karena tidak memungkinkan saya tulis semuanya ini, maka saya ambil pokok-pokok. Ini ada mempraktikkan tindak tutur dalam percakapan sesuai dengan contoh yang tersedia. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa indikator ini kan menjadi dasar untuk pengembangan materi. Maka kalau rumusan indikator debat mempraktikkan tindak tutur dalam percakapan sesuai dengan contoh yang tersedia, itu tindak tutur yang ada di sini, maka di sini kita harus materinya kita harus memberikan contoh. Memberikan contoh, kemudian ada perintah-perintah yang mengarahkan kepada kita agar peserta didik ya, agar kita bisa melakukan praktek tindak tutur seperti dalam contoh itu, baik itu gambar yang tersedia atau kata yang tersedia. Membuat kalimat tentang mengenalkan diri dan menggunakan kata yang tersedia. Membuat kalimat dengan pertanyaan yang tersedia. Kadang kita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, tapi kemudian pertanyaan itu dijawab untuk menyusun sebuah teks. Nah, indikator-indikator yang kita susun ini harus betul-betul kita
mengacu pada apa yang ada di menyajikan hasil analisis gagasan. Itu mempraktikkan percakapan tentang at-ta'aruf, menyajikan secara lisan. Mempraktikkan teks lisan secara mandiri tentang al-bayan. Ini berarti nanti kalau kita buat indikator seperti ini, materinya apa di situ? Biasanya berupa perintah-perintah, berupa gambar, lalu mereka disuruh ini, atau tema, atau apa gitu. Membuat teks deskriptif tentang al-bayanat as-saksiyah, suruh nulis, membuat insya, dan seterusnya. Kalau misalnya indikator kita susun seperti ini, maka materinya akan seperti itu tadi. Sehingga ketika membuat teks deskriptif tentang al-bayanat as-saksiyah, ya di situ ada perintah di materinya pada siswa untuk membuat. Bapak dan Ibu, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan KIKD sampai pada indikator. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan satu manfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Ibu atau Mbak ini? Mbak moderator atau Ibu moderator? Terima kasih atas waktunya. Silakan Mbak moderator. Mbak moderator. Mbak. Mbak moderator. Ya, suara saya sudah terdengar? Sudah. Halo? Sudah bisa lanjut ke sesi diskusinya, Pak? Iya, bisa. Oh iya, baik. Bapak terima kasih atas paparan materinya, Pak. Kita lanjut ke sesi diskusi saja ya, Pak ya. Ya. Saya persilahkan untuk Man 2 Konsel. Saya persilahkan Man 2 Konsel. Silakan di-unmute, Pak. Man 2 Konsel. Enggak, ada pokoknya mau gendut. Man 2 Konsel tidak ada ya? Bagaimana, Mas? Tidak ada ya? Man 2 Konsel. Bu, gimana? Suaranya Bu, aktifkan Bu, mikrofonnya Bu. Di-unmute dulu, Bu. Di-unmute, Bu. Suaranya Man 2 Konsel di-unmute. Man 2? Man 2 Konsel, Pak. Suaranya, Bu. Ibu majuan lagi, Bu. Ada yang baca sholawat Ibu garisin ya. Oke. Ya lihat Ibu ngapain. Ya, silakan Ibu. Tidak terdengar, Bu, suaranya. Kalau ada apanya Bu, headsetnya lepas saja Bu, headsetnya Bu. Kalau ada headset yang nempel lepas saja Bu. Itu kan ada mouse itu loh, Pak. Ada titik di situ. Halo Ibu. Suaranya nggak kedengaran Bu. Nggak dengar? Kita skip aja dulu ya Bu ya, maaf ya Bu. Di-skip aja dulu ya, Pak ya. Mungkin belum siap. Kita ke Lombok dulu bisa Bu Gita? Ya, baik. Loh, mana orangnya nih? Dari Lombok Utara, Ibu. Saya persilahkan. Emma Ajaria, Lombok Utara. MA Algeria. Dari Lombok Utara silakan Ibu yang bertanya. Kok raise hand? Pak MA Aljaria, apakah sudah siap? Atau Man 1 buton tengah nih? Man 1 buton tengah saya persilakan. Man 1 buton tengah. Silakan Ibu dari Buton.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak yang Aku lagi merosesin materinya bagus sekali. Terima kasih banyak atas penjelasan dan pemaparan Bapak pemateri. Yang ingin kami tanyakan itu dari apakah KI ke KD. Biasanya ini Pak, dalam KD itu apa? Ini Pak, masalah indikator, ya, menjabarkan dari KD ke indikatornya begitu Pak. Yang kami belum jelas. Ya. Masih banyak misalnya kata-kata kerja operasionalnya itu yang ya, kami masih kurang paham begitu Pak. Jadi mungkin bisa diulang kembali penjelasannya. Ya, mungkin hanya begitu saja Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Bagaimana Bapak narasumber? Apakah ingin langsung ditanggapi atau Masih ada lagi? oh masih ada Pak? Ya. Coba. Mantiga Pontianak. Dari Mantiga Pontianak saya persilahkan. Mantiga Pontianak. Udahlah. Oke, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aisyah dari Mantiga Pontianak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Materi. Alhamdulillah kami dapatkan informasi baru tentang kurikulum kita yang terbaru KMA 183. Baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan dari aspek buku pegangan siswa, kalau kami lihat materi-materinya, terutama di kelas 12, kebetulan saya mengajar kelas 11 dan kelas 12, itu materi-materinya banyak sekali perubahan dari kurikulum yang kemarin. Dan ada yang secara umum, kemudian juga ada yang secara khusus. Cuman kami tidak menemukan itu di dalam materi pembelajaran bahasa Arab di situ secara esensial di situ tidak kita temukan sebagai materinya ada muatan sebagai lab skill anak itu. Jadi hanya sifatnya umum gitu. Kalau materi kurikulum yang kemarin itu yang kami ajarkan di situ ada Hadaratul Islamiyah. Kalau sekarang kan diganti dengan Tarikhul Hadarah Islamiyah, di sana menyebutkan tokoh-tokoh Islam, sehingga dari tokoh-tokoh Islam yang didapatkan dari materi itu mereka bisa menjadikan salah satu contoh atau figur bagi mereka, sehingga mereka mengetahui informasi bahwasanya kita punya ilmuwan-ilmuwan Islam seperti itu Pak. Kalau sekarang saya lihat materinya itu hanya sifatnya banyaknya umum gitu Pak. Kemudian kalau di kelas 11 di situ materinya tentang as-sihah misalnya ya. Di situ ada hadis Rasul yang memberikan pegangan bagi siswa sehingga materi ini betul-betul jadi pegangan siswa. Di situ ada perintah atau ada sabda Rasulullah yang menyatakan bahwasanya kesehatan itu as-sihah itu dari yang penting adalah sehatur ruhiyah, bukan hanya dari sehat jasmani saja Pak. Jadi kalau kami lihat materi-materi yang sekarang ini kayaknya lebih umum. Mungkin apa maksud dan tujuannya seperti itu sehingga dirubah kembali kurikulum kita seperti sekarang ini Pak. Kami juga tentunya kami ini juga harus belajar lagi Pak karena materinya berubah lagi kan seperti itu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua ini alhamdulillah tadi Bapak sudah memberikan penjelasan ke kami tentang KI kemudian KD Pak ya. Kemudian indikator juga alhamdulillah kami sudah mendapatkan contoh dari Bapak tadi. Cuman kami ingin contoh juga tentang silabus.
Untuk silabus bahasa Arab ini, apakah kami sebagai guru bahasa Arab kami membuat sendiri atau sudah disiapkan dari pusat, Pak? Mohon penjelasannya, Pak, untuk silabus bahasa Arab. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bapak? Langsung ditanggapi saja, Pak. Oke. Terima kasih. Saya sampaikan pertanyaan dari Mantika Pontianak dan Man1 Buton. Luar biasa dan alhamdulillah meskipun siang, di sana siang Bu ya? Sore ya? Sore ya? Ini Jam 2, Pak, jam 2. ya, jam 2. Oke, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan BIMTEK kali ini. Pertama terkait dengan indikator. Ya, menjelaskan KD ke indikator. Oke. Coba saya ini. Bagaimana menyusun indikator? Tadi sudah saya sampaikan Ibu. Ya. Saya kira memang merumuskan indikator dari KD ini menjadi satu persoalan bagi Bapak dan Ibu. Dan kami seringkali juga jumpai bahwa bagaimana tingkat pemahaman untuk merumuskan indikator dari KD yang ada. Maka tadi pertama Bapak Ibu, bahwa untuk merumuskan indikator itu ya, untuk merumuskan indikator itu kita menggunakan kata kerja operasional. Nah, Pak, saya bingung untuk kata kerja operasional. Sebenarnya kita bisa membaca dan mendapatkan kata kerja operasional versi revisi dalam taksonomi Bloom ini itu di berbagai, di Kemendikbud juga ada, di ini juga di web juga ada, yang itu bisa menjadi acuan bagi kita untuk merumuskan. Yang terpenting satu Ibu ya, bagaimana memilih KKU untuk satu indikator. Ini tadi saya sampaikan bahwa kita harus pahami dulu level kognitifnya. Nah, ini biar tidak salah. Jadi misalnya saya sampaikan, saya kasih contoh di sini. KD 3 memahami. Memahami ini pada level C2. Maka di sini saya muncul contoh misalnya ini. Kira-kira dari cakupan materi yang ada, ini kita akan menggunakan menjelaskan, atau mau menggunakan memperkirakan, menceritakan, mengkategorikan, mencirikan, atau apa, itu sesuai dengan, disesuaikan dengan cakupan materi yang ada di sini. Misalnya kalau mufrodat, masa kemudian kita akan menjelaskan mufrodat? Maka siswa di sini suruh mengemukakan. Di sini ada mengemukakan. Nah, kita pilih dari KKO yang ada di sini sesuai dengan kebutuhan kita dalam kaitannya dengan cakupan materi yang ada di sini. Kita tidak membuat sendiri, kita harus hubungannya dengan
itu satu. Dan betul memang bahwa ketika saya membaca hasil dari rumusan indikator yang dibuat beberapa guru, itu lalu KD-nya memahami, tetapi indikatornya, KKO-nya level 1, C1, mengingat. Ada yang KD-nya itu menganalisis, tapi indikatornya menggunakan KKO untuk level memahami, dan seterusnya. Maka pertama-tama saya tegaskan kembali bahwa untuk menyusun indikator itu lihat level kognitif dulu. Di level mana? C1, C2, C3, C4, C5, dan seterusnya. Kemudian lihat KKO. Setelah lihat KKO, dihubungkan dengan aspek kedua, yaitu cakupan materi. Apa kira-kira yang tepat untuk kita gunakan dalam menyusun atau merumuskan indikator pertama? Apa yang kata kerja yang tepat untuk indikator kedua dan seterusnya? Ini Bapak Ibu. Jadi saya memberikan contoh ini sebagai gambaran bahwa ternyata memahami di sini. Kok saya membuat memahami? Menjelaskan. Di sini ada. Kok ini saya menggunakan mengemukakan misalnya. Di sini ada. Ini adalah contoh-contoh untuk indikator. Nah, Bapak Ibu dan khusus untuk Ibu yang dari Kuto, indikator kita buat sebelum kita mengembangkan materi, sebelum kita mendesain pembelajaran, sebelum kita melakukan penilaian. Jadi indikator ini menjadi dasar untuk semua itu. Kemudian indikator ini dirumuskan dengan satu tindakan saja, Bu. Jadi kalau misalnya menjelaskan, ya menjelaskan saja. Kalau mau mengemukakan, menemukakan saja. Mau menemukan, ya menemukan saja. Mau membedakan saja. Dan seterusnya. Kalimat yang dipakai juga yang simpel dan jelas. Dan mudah dipahami. Inilah gambaran contoh untuk rumusan indikator yang mungkin untuk kita. Ini sedikit tambahan dari saya tentang bagaimana menjelaskan KD ke indikator. Jadi sekali lagi Ibu pahami level kognitif, baru kemudian lihat kata kerja operasional. Kata kerja operasional ambil yang edisi, revisi. Kemudian yang kedua, pahami cakupan materi yang ada dalam KD. Di situ kemudian Ibu akan bisa mengembangkan indikator sesuai dengan yang diinginkan dalam bagian kompetensi pada KD. Kemudian yang kedua dari Ibu Aisyah. Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, Bu, bahwa karakteristik tujuan dari pengembangan kurikulum ini adalah menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi global dan alat untuk memahami
agama. Kemudian saya lihat juga di sini bahwa kurikulum bahasa Arab dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa bagi peserta didik untuk berbagai situasi, baik di lingkungan madrasah maupun di lingkungan masyarakat. Maka Ibu misalnya melihat kenapa materi di Aliyah itu kan kita jumpai ada materi di kelas, ini ada as-sifah, lalu ada ar-riyadhah, lalu ada at-tasawwuf, dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk membekali peserta didik agar bagaimana mereka itu betul-betul akan terdukung dalam menjadikan bahasa ini sebagai bahasa komunikasi. Apalagi disebutkan tadi dalam berbagai situasi baik di lingkungan madrasah maupun lingkungan masyarakat. Kemudian terkait dengan pembentukan ini ya, sikap ya, pembentukan apa tadi Bu? Jadi misalnya kenapa kok tidak ini? Misalnya di kelas 12 ya, di 12 Al-Hadar. Ya, sebenarnya itu juga memberikan at-tarikh al-Islami itu memberikan gambaran sebagai wawasan bagi ini yang ini memang agak sedikit berbeda. Tetapi dalam syair itu sebenarnya bukan mempelajari syair, tetapi juga bagaimana mereka itu mengenal syair dan tokoh yang kemudian ditampilkan dalam materi itu, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu tadi misalnya mengenal tokoh-tokoh dan seterusnya. Saya kira karena memang penekanan kita adalah bagaimana pembelajaran bahasa Arab ini adalah dalam kaitannya dengan peningkatan pada keterampilan berbahasa, maka pengenalan tokoh itu hanya sekedar pengenalan dalam rangka untuk bagaimana sesuatu yang berhubungannya dengan bahasa Arab, sehingga yang dikenalkan di situ adalah asy'ru. Saya kira itu. Jadi kalau kemudian dikesankan bahwa materi itu bersifat umum, ya mulai dari at-ta'aruf, lalu al-a'mal al-yaumiyah, lalu sampai ada at-tasawwuf, sampai ar-riyadhah, as-sifah dan seterusnya. Saya kira ini adalah karena memang untuk membekali mereka untuk jadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa komunikasi bagi mereka. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Barangkali ada yang perlu disampaikan, silakan. Bagaimana untuk Manbuton, apakah sudah cukup jelas atas penjelasannya, tanggapan diskusinya Bu? Manbuton? Ya. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Untuk Manhatu Pontianak juga terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada waktu sekitar 14 menit lagi Pak. Mungkin langsung closing statement aja ya Pak ya, agar bisa lanjut ke berikutnya Pak. Oh gitu, oke. Terima kasih Mbak Moderator, Bapak dan Ibu. Saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu di wilayah tengah dan di wilayah timur. Saya kalau ketemu dengan guru-guru bahasa Arab di mana saja, meskipun secara virtual, hati itu merasa adem begitu. Karena kita semua sama-sama berjuang bagaimana menjadikan bahasa Arab sebagai satu bahasa yang di masyarakat kita, di madrasah kita, dan menjadi satu bahasa yang sangat penting bagi anak didik
kita. Karena itu semoga apa yang kita lakukan dalam BIMTEK ini memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, dan kita terus mau berupaya untuk mengembangkan diri kita dan berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab di madrasah kita, di tempat kita, mengabdi untuk menjadikan atau memasyarakatkan bahasa Arab di kalangan anak-anak kita dan juga masyarakat kita. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Pak narasumber Pak Ahmad Mubalik. Untuk Bapak Ibu para hadirin, saya mohon maaf apabila yang lain belum ada kesempatan untuk bertanya, mungkin bisa di sesi berikutnya. Dan saya juga selaku moderator ingin mengakhiri